bukan pembicara ya, cuman ingin sharing sama adik-adik. Jadi nanti bagaimana menghasilkan uang dari karya, kan nggak jauh-jauh tuh dari karya. Ini kalau belum tahu kelas berapa? 11. 11 Kak. 11. Farhan jangan tidur, Farhan. Oh, ini suka tidur deh. Iya. Oh iya. Enggak, tadi bilangnya Farhan suka tidur di kelas. Oke, pertama, bangun, ngantuk loh. Nih, bagaimana, kita kembali ke topik ya, bagaimana menghasilkan uang dari karya. Pasti kalian semua udah punya cita-cita dari sekarang. Tadi ditanya mau kuliah apa, ini sekarang jurusannya TG. Ada yang DKV nggak ada? Nggak ada TG semuanya. TG singkatannya apa ya? Teknik grafika. Berarti lebih ke teknik. Bisa ke strategi. Oke, bagaimana menghasilkan uang dari karya? Itu kita butuh proses, teman-teman. Oh, adik-adik lah ya, adik-adik sekalian. Prosesnya saya bagi menjadi 3. Menentukan minat dan tujuan, mulai, dan memasarkan. Oke, saya tunjuk random, salah satunya dari adik-adik cewek kali ya. 1, 2, 3, ini yang ketawa nih, Diri. Iya Mbak, ini loh. Siapa namanya? Dia punya minat dan tujuan nggak? Minat. Mana? Blogger. Kan sesuai judul nih, menghasilkan uang dari karya. Minat di bidang apa? Oh my God, Jesus Christ. Jadi influencer. Ini udah ada SMK 3 apa SMK 4 ya? Sekarang udah jadi model. Masuk majalah kalau kayak Matahari. Kebetulan dari Bapak juga yang ngerjain. Minat. Masa di rumah bengong tidur gak ada minatnya? Oke, siapa yang punya minat? Siapa dia? Nggak usah ditunjuk. Angkat tangan. Oh enggak? Ada yang mau? Ada yang mau celana nggak? Mau. Usaha dong, ada yang mau nggak? Tinggal ambil nih. Ada yang mau nggak? Kalau cuma mau kan nggak mungkin ada. Mau nggak ambil? Yang perlunya mau nggak ambil? Mau nggak ambil? Ayo ambil. Serius? Ada yang mau nggak? Usaha dong. Ada yang mau menghasilkan uang dari karya? Ada yang mau? Oke, dihitung 1, 2. Cepat. Ada yang mau? Pegang ngantuk nih. Ini ada apa lagi nih? Oh, celana lagi. Ada yang mau nggak? Mau. Ambil. Kesempatan kan? Ada 3. Menghasilkan uang dari karya. Oke, terakhir. Ada yang mau nggak? Serius? Mau. Kesempatan nggak datang 2 kali, tapi kesempatan datang berkali-kali. Dika. Misalnya tadi udah datang, set. Ada yang mau nggak ambil? Serobot. Ya tadi loh, gebetannya diambil. Menentukan minat dan tujuan, memulai dan memasarkan next. Oke. Bagaimana kita tahu apa yang kita suka? Kayak tadi Adelia nggak tahu ya. Memang pertama kita harus explore. Explore itu butuh pengorbanan dan waktu. Tadi siapa yang dapat celana? Faiz punya waktu ini di hari Senin. Satu hari berapa jam Faiz? 24 jam. Dea, satu harinya berapa jam? 24 jam. Kalian semua memiliki waktu yang sama. Satu hari 24 jam. Satu minggu 7 hari. Waktunya Faiz dan Dea sama nggak? Sama. Tapi diperuntukkannya untuk apa? Beda nggak? Beda. Jadi kalian butuh pengorbanan waktu. Waktu itu adalah modal dasar untuk menentukan minat dan tujuannya. Jadi kalau kalian sudah minat dan tujuannya udah ditentukan lewat waktunya, misalnya ini arloji nih, kalian pakai dari jam 7 ke
jam 12 malam, kalian hanya ingat waktu, sama kalian memanage, oh jam 4 sampai jam 5 saya belajar, itu modal dasar kalian untuk memeras uang dari karya. Paham sampai sini? Next. Oke, jadilah apa yang kamu mau, kemudian analisa pasarnya. Sini ada yang tahu nggak? Minat dasarnya apa? Siapa aja? Baca PK dia mulu ya. Minat dasar. Ada yang tahu nggak minat dasarnya apa? Yang kalian suka? Kalian suka tonton YouTube deh. YouTube-nya siapa? Siapa? Siapa yang masih nonton itu tahun ini? Atta Halilintar. Susah loh susah jadi Atta Halilintar. Diolok-olokin ya kan? Alay. Tapi susah loh untuk berada di depan sini, untuk speaker, susah untuk ngomong di YouTube, ngomong apa sih kalau Atta Halilintar? Asia. Emang kamu jadi Atta Halilintar? Enggak. Kan susah kan jadi Atta Halilintar kan? Nah, dia tuh berkorban, sebenarnya enggak kayak gitu orangnya. Dia tuh berkorban waktunya untuk meriset pasarnya. Pasarnya itu siapa? Ya kalian ini. Emang kalian mau terus jadi pasar? Enggak kan? Kalian harus jadi pelakunya. Di next nih. Nah, mulai aja dulu. Ini selalu di beberapa kelas saya ulangin terus. Mulai aja dulu. Kalian tahu Pablo Picasso? Pablo Picasso itu seorang pelukis terkenal. Di next dulu, next. Enggak sebelum. Mulai Pablo Picasso merupakan seorang pelukis terkenal. Apakah dia bisa menggambar Mona Lisa di lukisan pertamanya? Enggak. Sini siapa yang suka foto? Suka gambar. Yang mana? Siapa namanya? Ari. Gambar bisa lihat kata gambarnya nggak? Di HP nggak ada. Apa? Oh, Ari sama. Saya baca kata gambarnya. Saya sama Ari. Ngomongin dulu nih. Ya nggak ada. Nggak ada ya? Bentar ya. Oh, center lo bagus. Ada nggak? Ini sebagian kecil aja. Ini gambarnya nih bagus nih, sketsa ilustrator. Coba dilihat sama Jasmine. Ilustrator nih, bagus nggak? Untuk Ari, di hari pertama kali kamu gambar, kamu bisa nggak gambar kayak gini? Belum Nggak bisa kan? sama sekali. Paling gambar bebek kan? Iya. Jadi mulai aja dulu, apapun minat kalian. Kalian mau jadi apa? Mau jadi influencer? Mulai aja dulu ngomong depan kamera. Mau jadi penyanyi? Nyanyi aja dulu di dalam kamar mandi. Loh, enggak, serius. Jadi saya sebenarnya, saya ceritain nih flashback ya. Saya pernah buat acara Meter Fest after Corona dalam 3 hari pecah 10.000 penonton di Balikpapan. Kalian tahu untungnya? Rugi 100 juta. Minimal rugi 100 juta. Tapi saya dapat awareness untuk orang kenal apa itu Meterspace. Saya kerjakan dengan sungguh-sungguh. Next. Kembali dulu. Saya kerjakan dengan sungguh-sungguh, ya kan? Di situ ada pameran lokal clothing brand satu Kalimantan. Di situ ada pameran sepeda. Di situ ada festival band satu Kalimantan. Di situ ada namanya Borneo Trek, dia frame sepeda. Kalau nggak ada di pameran itu, sepeda itu, ternyata ada pengrajin sepeda yang bisa ngejual sepedanya sampai ke Amerika. Dia mulai aja dulu, dia posting di sosmed, ya kan? Kalau enggak, gak ada yang tahu. Jadi kalian mau jadi apa? Tentukan dari sekarang. Risetnya dari waktu, oke? Karena
sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Jadi kalau saja saya misalnya pada saat itu, ini ceritanya di acara itu ya, saya bikin acara yang bagus, ruginya berapa tadi? 100 juta. Saya bikin acara yang bagus, frustasi lah sama teman-teman. Ya udah pandemi, acaranya rugi nih. Tapi apa yang saya kerjakan pada saat itu, ya udah nothing tulus lah, nggak apa-apa, kita dapat awareness. Jadi kalau kamu mengerjakan sesuatu, anggap itu pekerjaan yang kamu dibayar paling tinggi di dunia. Jadi kerjakannya sebagus mungkin, jangan pernah lihat bayarannya. Walaupun kadang-kadang konsumennya juga kurang ajar ya nawarnya ya. Tapi kerjakan dengan sesungguh-sungguhnya. Karena kamu nggak tahu kerjaan mana yang bikin kamu bakal memeras karya jadi uang. Jadi setelah Aftermath Fest itu kami dipercaya event Pertamina. Gara-gara kami berhasil menyelenggarakan event Metaverse. Jadi kalau saja saya